Saudaraku, engkau adalah pikiranmu, selebihnya hanya tulang dan daging. Kau bukan tubuhmu, kau bukan pekerjaanmu, kau bukan hartamu, kau bukan jabatanmu, kau adalah pikiranmu. Kepribadian seseorang terlihat dari pikirannya. Jika seseorang memiliki pemikiran yang tinggi dan agung, tentu orang itu adalah sosok yang agung serta mulia. Tapi pikiran yang dimaksud Rumi bukan sekedar dimensi pikiran semata. Bukan pikiran dalam arti apa yang kau tahu, melainkan pikiran dalam arti apa yang telah menjadi bagian dari dirimu. Bedanya, seseorang bisa tahu tentang kejujuran tapi tetap berbohong. Berarti kejujuran belum menjadi bagian dari dirinya. Seseorang bisa tahu tentang kasih sayang tapi tetap kasar. Berarti kasih sayang belum menjadi bagian dari dirinya. Banyak orang yang punya ilmu tentang kejujuran tapi tidak jujur. Banyak orang yang tahu tentang kasih sayang tapi tidak mengasihi. Banyak orang yang paham tentang kerendahan hati, tapi tetap angkuh. Pertanyaan yang menohok, apa bedanya orang yang tahu tentang kebaikan tapi tidak melakukannya dengan orang yang tidak tahu sama sekali? Jawabannya tidak ada bedanya, bahkan mungkin lebih buruk, karena ia tahu, tapi memilih untuk tidak melakukan. Mengapa? Karena ilmu tidak dikawinkan dengan amal, pengetahuan tidak disertai pengalaman. Pikiran menjadi bagian dari diri dengan mengamalkan pengetahuan yang telah diketahui. Pengetahuan yang diamalkan akan menjadi bagian dari diri. Pengetahuan yang hanya diketahui akan tetap asing, terpisah, tidak menyatu. Itu sebabnya banyak orang yang memiliki ilmu namun pengetahuan tersebut tidak nampak di dalam dirinya, karena pengetahuan yang telah dipahami tidak disertai dengan pengamalan. Hakikat manusia diperoleh melalui perkawinan ilmu dan amal. Dan perkawinan ilmu dan amal inilah yang dalam tradisi tasawuf disebut dengan hikmah. Dan Quran menyebutnya sebagai anugerah yang berlimpah. Tak heran jika Quran menyebut hikmah sebagai anugerah yang berlimpah. Dan siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperoleh kadar hikmah di malam-malam kadar. Ramadan adalah kesempatan untuk ini. Bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Bukan hanya belajar tentang sabar, tapi benar-benar sabar. Bukan hanya tahu tentang syukur, tapi benar-benar bersyukur. Bukan hanya paham tentang empati, tapi benar-benar mengasihi. Bukan sekedar tahu bahwa puasa itu menahan amarah, tapi benar-benar menahan amarah. Bukan sekedar tahu bahwa Ramadan itu bulan kasih sayang, tapi benar-benar mengasihi. Di malam-malam Qadar, hikmah menunggu untuk diturunkan. Yang mendapatkan Lailatul Qadar akan diberikan kebaikan yang berlimpah ruah. Hikmah diturunkan bukan kepada yang paling banyak tahu, tapi kepada yang paling banyak mengamalkan. Oleh sebab itu, kita mesti berhati-hati dalam perbuatan, karena akan menjadi kebiasaan. Perkataan, karena akan membentuk karakter. Pengetahuan, karena akan menentukan arah. Imajinasi, karena akan menciptakan realitas. Karena semua itu akan membentuk siapa dirimu. Karena itu semua yang akan menjadi dirimu. Jangan sampai yang menjadi bagian dari diri adalah hal-hal yang buruk. Karena pada akhirnya, engkau adalah pikiranmu. Selebihnya hanya tulang dan daging. Selamat mengawinkan ilmu dan amal. Selamat mengamalkan. Selamat mencari hikmah.